mata kuliah PKN akan membuat video terkait dengan Pancasila. Berikut adalah video kami. Sejarah Pancasila. Pancasila lahir sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan dasar negara yang mampu mempersatukan keberagaman. Berikut adalah rangkuman sejarahnya. Yang pertama yaitu sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 yang terdiri dari 5 prinsip: kebangsaan, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kehutanan. Dan yang kedua yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara dimuat dari Piagam Jakarta. Sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga yaitu perubahan rumusan 18 Agustus 1945. Untuk menjaga persatuan, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disetujui dalam sidang PPKI. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Pancasila. Pancasila terus berkembang sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Beberapa tongkrak penting adalah Orde Lama. Pancasila digunakan sebagai alat untuk menyatukan bangsa pasca kemerdekaan. Orde Baru, penekanan pada implementasi Pancasila namun ada penyimpangan dalam praktiknya, seperti indoktrinasi. Reformasi, penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara tanpa penyelewengan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam sistem pemerintah. 1. Legislatif, pembentukan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Eksekutif, kebijakan pemerintah harus mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, yudikatif, penegakan hukum berdasarkan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan Pancasila di era modern. 1. Radikalisme dan intoleransi. Upaya merongrong sila pertama dengan ideologi ekstremis. 2. Kesenjangan sosial. Ketimpang ekonomi bertentangan dengan sila kelima. 3. Globalisasi, masuknya budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Korupsi, perilaku korup melarang prinsip keadilan dan demokrasi. Tentang solusi, pendidikan Pancasila sejak dini, menegakkan hukum yang tegak terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila, mengutamakan toleransi dan persatuan di masyarakat. Relevan Pancasila di kehidupan masa kini. Pancasila tetap relevan sebagai panduan menghadapi berbagai tantangan modern. Yang pertama, sila 1, membentuk menemukan toleransi di tengah keberagaman agama dan kepercayaan. Yang kedua, sila 2, meningkatkan kepentingan menjaga kemanusiaan di era teknologi seperti dalam integrasi digital. Dan yang ketiga, sila ketiga, menemukan rasa nasionalisme di era globalisasi. Yang keempat, sila keempat, mendorong demokrasi yang sehat di tengah perkembangan politik. Dan yang kelima, sila kelima, memastikan pemerataan pembangunan terutama di era tertinggi. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila digali dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memiliki 5 sila yang menjadi landasan ideologis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, menghormati keberadaan agama dan kepercayaan, serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Implementasi, bebas menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, tidak memaksakan agama kepada orang lain atau antar agama beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan sesama dan beradab, serta menghormati hak asasi manusia. Implementasi menghindari diskriminasi, menegaskan keadilan sosial, dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Makna menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan bersemangat nasionalisme serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Implementasi menghargai keberagaman suku, budaya, dan bangsa, menjaga stabilan nasional dan mengutamakan semangat gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna sistem pemerintah demokratis yang melibatkan musyawarah dan mewakili untuk mencapai keputusan kebersamaan demi kebaikan rakyat. Implementasi menghormati proses musyawarah, mengedepankan mufakat dalam pengambilan keputusan serta menghargai perbedaan pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna menjamin keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Implementasi menghapuskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta memastikan pemerataan pembangunan. Baik, selanjutnya fungsi dan peran Pancasila. 1. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum dan ideologi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak, berpikir, dan bersikap bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang penuh toleransi, gotong royong, dan cinta damai. 4. Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila menjadi alat pemersatu bagi keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. 5. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi acuan dalam pembuatan peraturan dan undang-undang di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai religius. Mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Poin yang kedua, nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Poin yang ketiga, nilai persatuan. Menyatukan keberagaman dalam bingkai NKRI. Poin yang keempat, nilai demokrasi. Mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Poin yang kelima, nilai keadilan sosial. Mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menghormati semua agama di lingkungan sekitar. Sila kedua, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan tanpa memandang suku atau agama. Sila ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Sila keempat, aktif berprestasi dalam rapat RT atau organisasi masyarakat dengan menjunjung mufakat. Sila kelima, membayar pajak tepat waktu untuk mendukung pembangunan negara.